Selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Dalam ibadah pelayanan kategorial pada saat ini, saya mengajak kepada kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak untuk terlebih dahulu satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, di dalam kerajaan sorga, saatnya kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya hamba menyampaikan menurut kehendak Bapa Allah di sorga, dan juga setiap umat-Mu yang mendengarkan. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh mengerti firman yang mereka dengarkan, dan mereka kuat dalam menghadapi segala hidup ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Korintus, pasalnya yang pertama, ayat 12 hingga ayat yang ke-24. Mari kita membuka Alkitab. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24. Perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahami sebagian dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan itu di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya. Bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bahkan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percaya, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, selamat sore untuk kita semuanya. Pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan yang tentunya ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Di sini kita melihat bersama bagaimana betapa bahagianya Rasul Paulus yang dia berikan kesaksian tadi di dalam ayat 12. Di situ katakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini,
khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara, firman Tuhan ini mengajari kepada kita, Rasul Paulus berusaha untuk melakukan satu hubungan yang harmonis, satu hubungan yang mendatangkan sukacita, kasih kepada jemaat Korintus. Kalau kita belajar bersama, jemaat Korintus itu di awalnya adalah jemaat yang membenci dan menolak Rasul Paulus, bahkan juga menolak firman yang disampaikan kepada mereka. Namun Rasul Paulus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada mereka dengan didasari oleh ketulusan dan juga kemurnian dari dirinya sendiri. Dia menginginkan bahwa jemaat Korintus memiliki iman yang teguh. Dia menginginkan jemaat Korintus betul-betul menyadari, meyakini, mengimani siapa Yesus Kristus dalam kehidupannya. Kalaupun dia ditolak, dia dibenci oleh jemaat Korintus, bukan berarti dia putus asa. Dia terus maju, berjuang untuk menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu ternyata tidak sia-sia. Dari firman Tuhan tadi dalam ayat 12 katakan, suara hatinya bersaksi bahwa dia bisa melihat bagaimana hubungannya dengan jemaat itu sangat indah, karena dia bangun bukan dengan paksaan, bukan dengan segala kepura-puraan dan kemunafikan, namun dia bangun oleh karena dengan didasari kasih karunia Allah yang akhirnya membuat dia untuk melakukan pelayanan itu dengan ketulusan, dengan kemurnian. Dan akhirnya kalau kita pelajari firman Tuhan pada saat ini, kita bisa melihat bahwa tadinya dia yang akan melakukan satu perjalanan untuk melakukan pelayanan, namun oleh karena kasihnya dia menunda perjalanan tersebut. Dia tetap untuk sementara waktu tinggal di jemaat Korintus, untuk tetap mengajar, untuk tetap menasihati, untuk tetap menuntun mereka supaya mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu adalah ya. Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus itu selalu berjanji untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Itulah sebabnya di sini kita belajar bersama bagaimana perjuangan Rasul Paulus yang terus-menerus menjalin hubungan kepada jemaat Korintus, yang pada akhirnya juga menerima, mengerti dan menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi adalah untuk mereka, supaya mereka nantinya bersama-sama dengan Rasul Paulus, Silwanus, Timotius, atau hamba-hamba lain yang ada, boleh bermegah diri, bermegah di dalam kemuliaan Allah, yang mana mereka betul-betul telah merasakan bagaimana kasih Allah dalam dirinya. Dari firman ini kita belajar bersama, saudara-saudara kekasih, bahwa memang dalam perjalanan hidup kita, kita merasakan, melihat tidak selamanya ketika kita menjalin hubungan itu berjalan lancar, berjalan baik. Ada kendala, ada masalah yang kita hadapi, baik kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, baik kita juga di dalam pekerjaan di tengah masyarakat, baik kita juga sebagai umat pelayan di tengah-tengah persekutuan yang ada. Pasti ketika kita menjalin hubungan, ada juga hal yang membuat dalam hubungan itu menjadi berantakan, tidak ada damai sejahtera. Tetapi itu tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita mundur di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Kita terus menerus untuk bagaimana membangun hubungan kita yang rusak menjadi baik. Itu yang pertama yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika hubungan kita baik terhadap sesama, siapapun itu,
Yang kedua, kita lihat bahwa yang kita lakukan dalam hubungan itu, di dalam memperbaiki hubungan itu, kita lakukan bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan kemunafikan, tetapi kita lakukan itu dengan segala keikhlasan, ketulusan, bahkan juga dengan kemurnian yang ada, agar supaya baik mereka dan kita semuanya boleh berbangga, berbegah, dan kita bisa melihat bahwa nantinya Yesus Kristus juga inilah yang kita imani dan kita percaya di dalam kehidupan kita, itu akan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari saudara-saudara, mulai saat ini, kalau ada hubungan kita yang retak dengan orang lain, kita berusaha bersama-sama untuk memperbaiki hubungan itu di dalam kasih Tuhan, dengan tulus, dengan ikhlas yang ada. Itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja yang ada. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita melakukan pekerjaan pelayanan itu bukan dengan terpaksa, tetapi dengan ketulusan, karena Tuhan Allah telah melakukan pelayanan untuk kita semua dalam bentuk ketulusan yang ada. Selamat untuk terus saling menjaga, memelihara hubungan dengan baik dalam kehidupan keluarga masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan bersama dengan teman-teman, bahkan di dalam pelayanan yang ada. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Berkati dan ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami juga tidak bisa memperbaiki hubungan kami dengan orang lain, walaupun itu kami benar Tuhan. Dan biarlah kami yang pada saat ini berusaha dengan firman Tuhan untuk terus menjaga hubungan kami dengan keluarga kami, teman-teman kami, dalam hubungan pekerja dan pelayan kami dengan baik, agar supaya mereka boleh mengerti, memahami tentang Engkau Tuhan, dan percaya kepada Engkau dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkati rumah tangga kami semuanya, berkati kami sebagai orang tua, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, pelayanan kami semua, berkati orang-orang sekeliling kami, berkatilah umat Tuhan, sesama kami, bangsa Indonesia, dalam setiap perkara dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, adalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.